Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas online hukum dan etika bisnis. Oke, kita berada di pertemuan kelima ya, membahas tentang asas-asas perjanjian. Mungkin saya review dulu, terakhir di pertemuan keempat, di akhir slide kita sampai ke materi force majeure. Oke ya, pada prinsipnya force majeure itu adalah suatu perbuatan yang lalai yang secara tidak disengaja atau tidak ada niat dari pihak debitur itu terhambat untuk melaksanakan kewajibannya oleh sebab atau keadaan yang memaksa dalam tanda kutip. Dan intinya force majeure dalam suatu keadaan itu boleh dikatakan force majeure kalau kita sebagai manusia tidak bisa mencari antisipasinya. Dan nanti di dalam kontrak atau perjanjian tertulis, pasal tentang force majeure itu bisa dikondisikan atau diperjanjikan atau disepakati di antara kedua belah pihak tentang kategori-kategori yang dikatakan sebagai force majeure, yang mana kategori-kategori mana yang dikatakan bukan force majeure. Oke ya. Nah, tadi yang sudah dikatakan bahwa force majeure dapat disepakati oleh para pihak itu dengan dasar apa? Nah, kita sekarang langsung ke masalah atau materi asas-asas perjanjian. Ini kita sudah bicara tentang pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Ini di pasal 1338 ayat 1 dikatakan bahwa ada yang namanya asas kebebasan berkontrak. Definisinya adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di pertemuan keempat, kita telah bahas bahwa perjanjian yang dibuat sah itu harus ada tanda tangan di kedua belah pihak dan kalau di Indonesia harus ditambahkan dengan materai karena merupakan undang-undang bagi pembuktian di pengadilan. Oke ya, harus diingat itu materi ya. Materi di Indonesia itu sebagai pembuktian di pengadilan bahwa memang kita telah melakukan suatu bisnis yang dikuatkan dalam sebuah kontrak. Oke ya, jadi tadi kembali lagi pertanyaannya atau pembahasan yang ini. Force majeure dapat disepakati oleh para pihak dengan dasar apa? Yaitu dengan dasar asas kebebasan berkontrak bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah apabila sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka pasal-pasal di dalam kontrak termasuk pasal tentang force majeure, apapun itu isinya, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Kalau sudah berlaku sebagai undang-undang berarti harus wajib dilaksanakan atau diikuti. Tidak boleh dilanggar. Nah, pasal force majeure isinya apa? Ya tadi saya bilang harus disepakati kategori-kategori yang disebut sebagai force majeure yang seperti apa, yang bukan force majeure seperti apa. Oke, kalau di slide sebelumnya kita udah pernah bahas bahwa ada kontrak atau perjanjian yang baku dan sesuai azas. Nah, di sini kita belajar atau membahas tentang perjanjian kontrak yang sesuai asas, bukan yang baku ya. Makanya bisa ada negosiasi sebelum adanya tanda tangan yang membuktikan perjanjian itu sah. Oke ya. Berikutnya, di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada yang namanya asas konsensualitas.
Asas konsensualitas itu terdiri dari 4 unsur: kesepakatan, cakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kesepakatan. Tadi ingat ya, tandanya kesepakatan yaitu adanya tanda tangan dan tambah materai. Nah, definisinya begini, sepakat yaitu ada perizinan bebas atau ada kemampuan yang bebas, yaitu tanpa paksaan dari orang-orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Dan kemauan yang bebas itu harus dinyatakan. Yaitu kalau di kontrak dinyatakannya dengan cara menandatangani kontrak tersebut. Yang kedua unsurnya, kecakapan. Seseorang harus dinilai cakap untuk bertindak sendiri atau membuat perjanjian. Yang dikatakan cakap adalah orang yang sudah dewasa atau 21 tahun dan tidak berada dalam pengawasan atau kuratele. Kedua unsur ini disebut sebagai syarat subjektif dan apabila tidak terpenuhi syarat ini, perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan para pihak. Pertanyaannya, memang bisa dijamin bahwa orang yang sudah dewasa itu harus berumur 21 tahun? Belum tentu sih. Jadi ada kisah di Amerika, orang yang sudah berumur 30 tahun ternyata di pengadilan dinyatakan belum dewasa. Karena apa? Dia terlibat banyak utang, di bisnisnya juga tidak berhasil. Ternyata setelah di pengadilan terbukti bahwa dia semenjak umur 23 tahun sudah bekerja, tapi selama itu sampai umur 30 berarti 7 tahun dia tidak pernah mempunyai tabungan sama sekali, alias selama hidupnya dalam 7 tahun yang dia berpenghasilan dia tidak bisa memanage uangnya. Dengan kata lain boros. Nah, itu juga bisa dikatakan belum dewasa. Nah, kategori menurut Undang-Undang KUH Perdata, orang yang belum dewasa itu belum cakap. Artinya belum bisa melakukan kontrak atau bisnis dengan menggunakan perjanjian tertulis atau kontrak. Itu ya. Nah, di situ dikatakan syarat subjektif dan apabila tidak terpenuhi unsur kesepakatan dan cakap dalam sebuah kontrak, itu dapat dibatalkan hakim atas permintaan para pihak. Contohnya gini, dia tanda tangan, tapi di sini kan dibilang harus tanpa paksaan. Kadang-kadang paksaan tuh bukan dengan ancaman saja, tapi bisa saja kesepakatan itu ditandai dengan tanda tangan, tapi sebenarnya orang itu tidak sepakat. Unsur-unsurnya bisa saja terjadi seperti ini. Dia tanda tangan, tapi gegabah, tidak membaca, bahkan tidak memahami sebenarnya isi dari tulisan-tulisan di dalam kontrak itu apa dan resikonya apa untuk dia. Atau dia tanda tangan dalam situasi tanda kutip tertekan oleh dia sendiri, bukan ditekan oleh pihak lain, bukan dipaksa diancam oleh orang lain, namun dia mungkin dalam kondisi ingin buru-buru supaya bisnis itu cepat terjadi atau cepat dilaksanakan. Tentu harus tanda tangan dulu. Nah, itu kondisi-kondisi yang mungkin bisa terjadi. Kesepakatan itu sebenarnya tidak terpenuhi dalam arti sesungguhnya. Cakap, misalnya gini, kali Anda pada saat ngurus KTP awal seharusnya umur 17 tahun, tapi diurus pada saat Anda umur 15 tahun karena kepentingan tertentu. Misalnya karena mau ngurus SIM, jadi umurnya didaftarkan lebih tua daripada sesungguhnya. Nah, setelah masuk usia 17 tahun, itu KTP tidak dianulir, tidak dirubah, maksudnya datanya kembali ke umur yang semula, terus berlanjut sampai dewasa. Nah, pada saat
Anda berbisnis, Anda pakai KTP yang tadi saya bilang markup dong, karena tidak diuruskan, balik ke usia sesungguhnya. Oke, tanda tangan, bisnis jalan, dan seterusnya. Di tengah jalan ternyata partner Anda curang. Nah, partner Anda curang berarti istilahnya one prestasi. One prestasi harus ganti rugi. Anda menuntut ganti rugi, tapi partner Anda tahu celahnya, kelemahan Anda, yaitu sebenarnya dia tahu umur Anda nggak sesungguhnya seperti yang di KTP. Karena dia tidak mau dituntut, akhirnya dia mengajukan keberatan ke pengadilan, membawa bukti bahwa Anda umurnya ternyata masih di bawah yang seharusnya. Atau dia juga bisa mengajukan gugatan pidana, hati-hati, dianggap memalsukan identitas sebenarnya. Ya. Jadi apabila kesepakatan tadi contohnya dan kecakapan tidak terpenuhi, untuk batal itu harus diajukan oleh para pihak. Tidak bisa otomatis, gitu ya. Oke, unsur yang ketiga, suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, yaitu objek transaksinya haruslah suatu hal atau suatu barang dan atau jasa yang cukup jelas atau tertentu atau dapat ditentukan agar dapat menetapkan kewajiban si berhutang jika terjadi perselisihan. Nah, ini balik lagi kalimat dari undang-undang seperti ini ya. Intinya adalah jasa atau barang yang mau dibisniskan itu harus ada wujudnya. Kalau barang udah pasti ada wujudnya. Kalau jasa gimana dong? Memberikan wujudnya orang jasa. Makanya kenapa orang pada saat presentasi menawarkan jasanya, dia bikin company profile, dia bikin dokumen-dokumen pendukung bukti dari jasa-jasa yang pernah dia lakukan dan berhasil, gitu ya. Terus bagaimana dengan barang yang inden? Inden berarti kan belum jadi, makanya orang suka bikin dummy. Atau misalnya calon partner bisnisnya survei ke pabriknya atau ke workshopnya untuk melihat barang-barang yang diproduksi tapi belum jadi. Nah, itu salah satu cara untuk membuktikan bahwa suatu hal tertentu itu terpenuhi di dalam bisnis tersebut ya. Unsur yang keempat, sebab yang halal. Tujuan yang dikehendaki atau isi dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus ada atau jelas dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jelas ya, isi dari kontrak itu tidak boleh yang dilarang oleh peraturan di negara yang bersangkutan di mana bisnis itu dilakukan. Berarti kalau ada bisnis kedua belah pihak di negara yang berbeda, berarti kedua negara tersebut harus menyatakan bahwa isi dari bisnis tersebut atau isi dari kontrak bisnis tersebut itu tidak bertentangan dengan peraturan di kedua negara tersebut. Oke ya, ini diagramnya. Apabila kecakapan dan kesepakatan yang merupakan syarat subjektif tidak dipenuhi, maka dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan berarti harus diajukan oleh para pihak ke pengadilan dan disertai bukti-bukti tadi seperti contoh yang saya sudah jelaskan. Nanti hakim tinggal mempertimbangkan mau dibatalkan atau tidak, gitu ya. Oke, ini tadi udah kita bahas ya. Suatu hal tertentu sama sebab yang halal yang merupakan syarat objektif bila tidak terpenuhi, tidak usah diajukan karena batal demi hukum. Logikanya adalah suatu hal tertentu, barang atau jasanya nggak ada, nggak mungkin terjadi transaksi kan, berarti nggak mungkin ada bisnis. Terus sebab yang halal tidak terpenuhi, isinya bertentangan dengan undang-undang, udah pasti batal demi hukum. Misalnya bikin bisnis perjanjian prostitusi online atau apapun gitu ya bentuknya,
ya kalau memang mau digugat ya pasti akan batal